Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Danmo ke Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,6%. Tadi sempat naik sampai ke 7350.36, tapi tutupannya kempes di 7287.19 inside bar. Dan IHSG sedang berada di area order block ya. Order block plus imbalance. Cuman lebar areanya. Jadi masih tetap ada kemungkinan ke 7200 bulat atau sedikit ke bawahnya di waktu dekat ke depan. Gitu ya. Jadi tetap waspada aja sih, tetap stay safe, tetap pasang stop lossnya buat yang lagi trading, karena biar marketnya lagi kurang asik pun tetap aja ada saham-saham yang masih bisa lah ya di tradingin untuk fast trade gitu. Dan pasang trailing stopnya juga jangan lupa buat yang lagi trading dan lagi floating profit biar profitnya terjaga. Kemudian jangan lupa jualan kalau udah cuan. Kadang hal yang agak susah di trading itu adalah jualan. Kita mau jualan posisi profit ngarepnya kurang banyak, tapi begitu kempes ada ada yang lewat di otak tahu gitu tadi dijual, akhirnya nunggu dulu dan akhirnya kempes sampai minus dan gak jadi jualan. Jadi tetap pada trading plan yang sudah dibuat aja supaya lebih terukur ya tradingnya kalau emang mau trading dan investingnya tentunya. Oke itu. Lanjut kita bahas saham yang ada di dalam watchlist. Saham pertama BBTN, ini adalah saham yang masuk rekomendasi tanggal 8 November ya. Belinya di 1300, low hari ini baru 1305 jadi belum dapat barang. Antriin aja dulu nggak apa-apa di 1300, stop lossnya kalau tutup di bawah 1235 gitu ya. Dan saham berikutnya MSP hari ini hijau 2,2%. Beberapa kali masuk rekomendasi dan strateginya sama persis. Belinya di 670, stop loss kalau tutup di bawah 640. Jadi buat yang udah punya barang, simpen dulu aja, mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 850. Saham berikutnya ada Inco. Ini strategi yang sama dengan rekomendasi beberapa bulan yang lalu, itu belinya di 3730. Kalau misalnya baru tanggal 8 pagi atau tanggal 7 sore setelah market close lihat Inco, berarti nggak dapat barang hari ini ya, karena strateginya tetap sama, ngantri di 3730 sih. Stop lossnya kalau tutup di bawah 3610 dan target TP1 4000. Jadi buat yang minat beli Inco untuk buyback misalnya, silakan ngantri di 3730 nggak masalah. Lanjut ASI. Turun lagi nih si Astranya, melemah 0,8%, tutup di 4960, tutup di bawah 5000 nih. Agak kurang asik sih sebenarnya. Buat yang udah punya barang tetap pada trading plan yang kemarin aja ya. Kalau ke bawah 4900 exit dulu nggak masalah. Tapi setelah jualan dipantau tuh di dua area ini nih, antara dua garis biru ini dan area hijau yang bawah gitu. Berikutnya ada ESA, layak dipantau isi ESA-nya karena di sini ada order block plus imbalance. Ini spesial order block tapi nggak ada imbalance-nya, jadi digeser satu. Nah, buat yang minat beli ESA siapa tahu mantul di sekitar 820-an ya. Nanti bisa dibeli. Jadi ini dimasukin watchlist dulu aja karena kemarin pernah beli ESA dan kena cut loss tuh di bawah 920 ya. Jadi ini siapa tahu mantul di 820 bisa buyback. Itu stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 785. Itu sih. Dan di bawahnya lagi ada area beli di 750-an. 750-an, kemudian 660, 665. Sebenarnya area stop loss yang bisa dibilang enak gitu ya, itu di bawah 720 sih, tapi kan agak jauh ya. Dihitung lagi aja risk reward rasionya nggak terlalu bagus sih, paling cuman nyampe 1/2 kalau misalnya dapat barang 820, stop lossnya di bawah 720 gitu ya, dengan target di 1090. Jadi saya akan pilih tunggu pola reversal. Kalau ngantri langsung maksudnya, itu saya akan pilih di 750-an.
supaya stop lossnya lebih pendek dan risk reward rasionya lebih bagus gitu. Kemudian lanjut Indi yang masih melemah hari ini, melemah 1%, tutup di 1470 ya. Buat yang udah punya barang nih masih bisa di hold selama nggak tutup di bawah 1430. Jadi dipantau di 1430 nya ya. Kalau tutup di bawah 1430 ya udah exit dulu aja. Itu sih, cari area entry di bawah. Ini ada order block lagi nih di bawah. Di 1300-an, di bawah 1400 yang jelas. Begitu. Setelah ini ada ISAT. ISAT merah lagi hari ini, malah minus 4,8%, sempat tes 2160 ya. Jadi stop lossnya tetap kalau tutup di bawah 2160 nah ini. Buat yang udah punya barang dipantau dulu, di hold nggak apa-apa. Kalau Senin ke bawah 2160 sih exit dulu nggak apa-apa ya. Itu dulu aja sih. Terus MDKA kalau ini masih aman disimpan karena meskipun hari ini merah, tutup melemah 1,3%, ya masih di atas 2160. Jadi cut lossnya itu kalau tutup di bawah 2160 itu sih. Dan 2230 2235 itu juga area beli bisa, area beli juga. Itu level entry-nya 2315 itu pre-entry gitu. Terus SMGR rekomendasi kemarin ya tanggal 7, buat yang ngantri di 3600 sih belum dapat, tapi buat yang udah punya barang masih aman disimpan selama nggak tutup di 3400 atau lebih bawah gitu sih. Lanjut ada Telkom. Hari ini ternyata tutupan candlenya merah. Saya pikir tadi berhasil tutup di atas harga pembukaan tuh. Ternyata tutup di 2750, melemah tipis 0,4%. Masih di dalam range inside bar, di dalam range candle tanggal 5 November. Jadi di hold dulu buat yang udah punya barang nggak apa-apa, selama nggak tutup di bawah 2700 ya. Kalau tutup di bawah 2700 exit aja dulu nggak masalah. Lanjut kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Jadi kalau mau nanya, mau request saham favoritnya dibahas atau mau ada yang disampaikan, tulis aja langsung di kolom komen. Sebelumnya saya mau kasih info dulu. Kalau besok tanggal 9 November 2024 jam 9.00 sampai kurang lebih jam 10 kami ada bimbel cuan yang ke-99. Judulnya atau temanya Valid Reversal Pattern, nanti bareng Mas Bernardi. Ini gratis, langsung aja daftar. Link pendaftarannya di bit.ly/dm 20241109. Itu ya. Itu infonya. Lanjut, saham yang di request pertama BTPS. Pertanyaannya kurang lebih sih kira-kira gimana gitu ya. BTPS kemarin ini didepak dari MSCI sih, jadi dikeluarin dia. Makanya turun. Jadi ya ada sentimen itu jadi turun. Kalau kita lihat strukturnya masih downtrend memang. Kemudian ini low valid sebelumnya kan 1020 ya, terus di sweep dan naik lagi, kemudian turun mendekati 1030. Jadi level konfirmasi untuk bikin bounce baru itu di 1000. Jadi selama nggak tutup di bawah 1000, BTPS masih aman disimpan buat yang udah punya barang. Mudah-mudahan sih bisa mantul ya, atau kalau misalnya ada turun-turun karena rebalancing MSCI, mudah-mudahan nggak terlalu parah tuh. Gitu sih. Sementara hari ini candlenya inside bar. Dan kalau dilihat ini candle kemarin maksudnya, meskipun Marubozu candle lower high lower low dan candle merah, volumenya nggak lebih besar daripada candle sebelumnya. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ada rebound gitu ya. Gitu sih. Jadi tetap selama nggak tutup di bawah 1000 disimpan dulu nggak masalah. Kalau tutup di bawah 1000 ada boss baru, break structure, jadi lanjut downtrend gitu sih. Ada baiknya pertimbangkan exit dulu sambil wait and see, enaknya buyback atau beli lagi di mana ya. Lanjut pertanyaan kedua, request kedua, Sido. Pertanyaannya itu belinya kapan dan di mana, di berapa gitu ya. Karena sebelumnya pernah ada rekomendasi, pernah ada strategi dan kena stop loss.
karena turun ke bawah 600 ya kena stop loss, nggak apa-apa sih. Di dalam trading stop loss itu adalah bagian dari risk management ya. Jadi untuk menjaga cash flow, stop loss itu penting di dalam trading. Jadi kalau pertanyaannya belinya enaknya di mana? Karena waktu itu breakdown 600 dan ini hari ini sih akhir-akhir loh candlenya ya. Tutup di 575, menguat 2,7%, tapi saya cenderung nunggu paling enggak kalau beli itu di 545 atau 550 sih, atau di 510, karena 545 550 itu level pre-entry, 510 nya level entry-nya. Dan stop loss-nya kalau tutup di bawah 478 agak jauh memang. Jadi ada baiknya juga kalau setelah nyentuh 540-an atau 14 ke 510 misalnya ya, ada pola-pola reversal gitu. Jadi stop loss-nya bisa lebih ngirit gitu sih. Jadi untuk sementara ini dipantau dulu aja kalau minat beli sidu. Tungguin 540-an, 545 atau 550. Di situ kalau misalnya mau disikat, nitip sendal dulu juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi prefer tunggu pola reversal ya. Ada reversal baru bikin strategi, karena stop lossnya atau risikonya bisa diperkecil daripada stop loss di bawah 478 gitu ya. Memang dari setup yang kebentuk sih stop loss idealnya di bawah 478, tapi kan jauh. Jadi untuk memperkecil stop loss, saya akan pilih tunggu pola-pola rebound berikutnya di sekitar area 540-an dan 510 itu. Mudah-mudahan menjawab. Lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok Senin 11 November 2024. Ada 2 saham dulu aja. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama ABMM. ABMM hari ini menguat 3,5%, tutup di 3580. Kalau dilihat strukturnya di sini nih, ABMM strukturnya itu sebenarnya masih uptrend sih. Sempat ada cok, terus ada cok lagi, dan baru nggak uptrend kalau turun dan tutup di bawah 3210 sebenarnya. Kemudian sebenarnya kemarin juga area 3380 tuh area beli pre-entry-nya di situ. Itu sih. Dan 3290 level entry-nya. Karena sudah ada pola-pola reversal, ini higher low, kemudian hari ini berhasil menguat bagus candlenya. Jadi strateginya untuk besok Senin ABMM ngantri di 3550 dulu aja. Stop loss-nya cukup kalau tutup di bawah 3320 ya. Tapi targetnya nggak terlalu panjang dulu. Targetnya di sekitar 4000-an dulu aja, karena di sini ada area supply. Jadi memungkinkan kalau harga nyampe di sini nih, nyampe di 4000-an, memungkinkan ada rejection atau ada reaksi harga di situ. Gitu. Saham kedua Rals lagi. Rals ini masih anteng di area beli sih. Dan stop lossnya kalau tutup di bawah 374. Jadi karena strategi yang kemarin masih bisa jalan dan belum batal, maka masih bisa dipakai buat yang belum punya barang dan minat beli Rals. Siapa tahu akhir tahun ini ada jalan-jalan gitu ya. Kan retail. Biasanya retail di akhir tahun ada perform, mudah-mudahan sih ya. Jadi strateginya Rals boleh langsung dibeli buat yang belum punya barang dan berminat. Buat yang udah punya barang simpan aja dulu. Dan stop lossnya sama seperti strategi sebelumnya, kalau tutup di bawah 374 berarti tutup di 372 atau lebih bawah baru cut loss. Target TP1 masih sama juga di 480. Dan itu tadi 2 saham pilihan kami untuk besok Senin 11 November 2024. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.